Shalom sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan dan seluruh pendengar yang setia dari program RPKM ini. Apa kabar? Saya percaya semua kita dalam penyertaan dan diberkati oleh Tuhan. Dimanapun saudara berada pada saat ini, mungkin sedang weekend atau dalam perjalanan menuju ke tempat rekreasi, atau mungkin juga ada yang masih bekerja. Saya doakan selamat jalan sampai titik tujuan dan juga selamat berkreasi, dan mungkin juga sedang asik dengan olahraga, makan dengan berolahraga tubuh semakin sehat. Puji nama Tuhan. Saya Pendeta Derbastir Putar-Putar kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tentu menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan dalam kesempatan yang baik ini diambil dari kitab Filipi pasal 3, kitab Filipi pasal 3 ayat 1b sampai 16. Saya akan baca khususnya ayat yang ke-8b. Ayat ke-8b berkata demikian, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menyimak kebenaran firman Tuhan ini supaya kita bisa diberkati dan juga kita bisa dikuatkan sehingga iman kita pun semakin bertumbuh. Sesuai dengan nas pembacaan dari firman Tuhan, yaitu Rasul Paulus di sini menegaskan, khususnya di 2 Korintus 5 ayat 17 berkata demikian, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu sesungguhnya, yang baru sudah datang. Artinya kita harus menanggalkan manusia lama dan hidup sebagai manusia yang baru. Salah satu upaya menanggalkan manusia lama adalah melupakan masa lalu seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dalam pembacaan kita di Filipi 3:13 ya berkata demikian, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Bapak Ibu sahabat RPKM diberkati Tuhan, masa lalu sudah berlalu dan tak mungkin terulang kembali karena waktu terus berjalan maju. Ada sebagian orang yang membanggakan masa lalunya, ya, karena mungkin diwarnai dengan prestasi, kejayaan, dan apa yang diinginkan dia dapatkan. Tetapi ada juga yang sulit sekali melupakan masa lalu karena mungkin penuh dengan kepahitan, kegagalan, ada hal-hal yang mungkin menyayat hati sehingga menimbulkan trauma berkepanjangan. Yaitu mungkin pernah ya gagal dalam meraih prestasinya, atau pernah mungkin gagal dalam percintaan, ya. Nah, banyak hal, atau mungkin juga pernah hampir sempat mau melakukan bunuh diri karena stres, depresi. Nah, banyak masa lalu. Bisa juga mungkin masa lalu pernah orang menyakiti hati kita, yang mengkhianati, ya, melakukan kesalahan dan yang lain sebagainya. Nah, jadi jangan lagi kita dibayang-bayangin terus oleh masa lalu. Ya, kalau kita dibayang-bayangin masa lalu, maka hidup kita tidak akan pernah damai, tidak akan pernah tenang. Ya, sekali lagi jika kita terus dibayang-bayangi oleh masa lalu, sampai kapanpun kita tidak akan pernah namanya move on ataupun bisa mengalami damai dan ketenangan. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sejak berjumpa Kristus, Paulus mengalami perubahan hidup sehingga bisa berkata bahwa masa lalu adalah ya segala sesuatu yang dia raih di luar Kristus, tak lebih dari sampah ya yang tak berguna. Itulah yang dikatakan oleh Paulus di ayat yang ke-7 sampai 8a dari Filipi 3. Berkata demikian, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena siapa? Karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus, Tuhanku. Itu lebih mulia daripada semuanya itu. Puji Tuhan. Haleluya.
Hidup kita pun akan berubah jika kita punya penyerahan diri penuh kepada Tuhan dan mengalami jamahan tangan Tuhan. Sebab jamahannya selalu membawa perubahan, pemulihan, kesembuhan, bahkan bisa terjadi mujizat dalam kehidupan kita. Paulus yang dulunya adalah penganiaya jemaat, kini mengabdikan seluruh hidupnya bagi Kristus, dan Paulus rela mati bagi Kristus. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, sahabat RPKM, supaya dapat mengalami perubahan hidup yang sesungguhnya, kita harus turut dan salibkan bersama Kristus. Ya, hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan, ya, sekarang kita harus memiliki penyerahan diri kepada Tuhan. Yaitu juga mempunyai tekad kuat untuk apa? Meninggalkan masa lalu ataupun kehidupan yang lama. Jika kita sudah meninggalkan kehidupan masa lalu, jangan menoleh lagi ke belakang seperti seperti Lot ya. Lot yang akhirnya menjadi tiang garam. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, di akhir dari renungan ini saya mau menyampaikan satu ayat firman Tuhan menjadi ayat penutup. Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20a berkata, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Sekali lagi, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan siapa yang hidup? Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi biarkanlah Kristus yang menghidupi dirimu, yang selalu memberikan kemerdekaan, yang memberikan damai sejahtera sukacita ketika kita hidup dalam Kristus. Berarti kita hidup dalam kebenaran, menjauhi dosa, mengejar kebenaran, hidup dalam kebenaran. Maka akan terjadi perubahan. Inilah arti dari perubahan hidup. Perubahan hidup yaitu akan membuat kita semakin bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu sekasih Tuhan, di akhir dari renungan ini sekali lagi sampaikan, hiduplah berubah. Hidup berubah, sadari kesalahan, akui kesalahan masa lalu, dan buatlah itu menjadi suatu pembelajaran penting supaya jangan terulang kembali. Sekali lagi, sadari kesalahan masa lalu, kekurangan masa lalu, kegagalan masa lalu, dan akui. Setelah diakui, dan buatlah itu menjadi suatu pembelajaran supaya jangan terulang kembali. Puji nama Tuhan, kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Silakan di like dan juga jangan lupa di subscribe, dibagikan kepada orang lain sehingga lebih banyak lagi diberkati. Selamat beraktivitas, selamat berweekend, puji Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus berkati.